Hai guys, ketemu lagi dengan saya Istiqomah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membicarakan sosok Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso dengan judul Mengukir Kisah Keteladanannya. Jenderal Polisi Hoegeng adalah sosok jenderal kepolisian yang jujur, berani, dan sederhana, yaitu sudah karakter beliau yang sudah melekat dalam diri Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Beliau terlahir di Pekalongan 14 Oktober 1941, mengukir masa hidupnya dengan keteladanannya. Sebagai seorang polisi, Hoegeng melayani masyarakat tanpa mencari keuntungan ataupun kenyamanan pribadi. Beliau pernah menolak untuk tinggal di rumah dinas yang disediakan pemerintah dan memilih untuk tetap tinggal di rumah kontrakannya yang berada di Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu bukti dedikasinya pada masyarakat yang masih dirasakan hingga kini adalah kebijakan yang mewajibkan pengendara motor untuk menggunakan helm. Lantas mengapa? Bukan apa-apa, aspal lebih keras dari kepala, ungkapnya. Keteladanan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1968 sampai 1921. Jenderal Hoegeng Imam Santoso sebagai sosok yang sederhana, jujur, dan tidak mengenal kompromi dalam menegakkan hukum, telah diakui oleh berbagai kalangannya. Tak sekedar legenda, ia diusulkan oleh Pemprov Jawa Tengah untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Dan di luar dinas kepolisian, Hoegeng terkenal dengan kelompok pemusik Hawali. Selain ikut menyanyi, juga memainkan ukulele. Kegiatan Hoegeng tersebut sempat ditampilkan di TVRI, namun kemudian dicekal oleh Menko Kamtib Laksamana Sudomo. Kepala Kepolisian Republik Indonesia lahir pada 5 Mei 1968. Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara tahun 1969. Namanya kemudian berubah menjadi Kapolri, menggantikan Sucipto Ciudodiharjo. Hoegeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971 dan digantikan oleh Drs Muhammad Hasan. Saat menjadi Kapolri, Hoegeng Imam Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi tingkat Mabes Polri. Hasilnya struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya struktur yang baru, lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Pada masa jabatannya terjadi perubahan nama pimpinan polisi di markas besarnya. Berdasarkan Kapres nomor 2 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI atau Pangkak diubah menjadi Kepala Kepolisian RI Kapolri. Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian Mabes Polri. Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian Pangdak menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskop menjadi Seskopal. Di bawah kepemimpinan Hoegeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi nasional. Sekian dari pembicaraan sosok Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso dengan judul Mengukir Kisah Keteladanannya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Dadah.